Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semua teman-teman semoga dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Hari ini timnas putri Indonesia akan menghadapi Thailand wanita di pertandingan pertama eh, Piala AFF wanita atau ASEAN Cup Championship MSIG si Renti apa itu. Pokoknya intinya Piala AFF wanita usia bebas. Indonesia pertandingan pertama akan menghadapi Thailand wanita di Vietnam, Hanoi. Tentu Indonesia dalam turnamen kali ini memang banyak menyimpan atau tidak memanggil pemain-pemain inti, pemain-pemain yang dibawa pada saat Indonesia bermain di babak kualifikasi Piala Asia di Indomie Arena. Oke, praktis di sini banyak pemain-pemain yang tidak dibawa seperti kiper. Drew itu tidak dibawa. Gelandang otak serangan timnas putri Indonesia, Felicia itu juga tidak dibawa. Felicia De Zoo. Lalu juga strikernya ya Claudia Schaunemann itu tidak dibawa. Backnya Nahon tidak dibawa. Safira Ika juga tidak dibawa. Ya, itu banyak pemain-pemain. Sydney Hooper juga ternyata tidak dibawa. Jadi Indonesia hanya bisa mengandalkan Rosdila, ya, Silvianus, Lopati, Isawap, dan juga mungkin Alwi. Ya, itu pemain-pemain yang bisa diandalkan oleh timnas Indonesia putri. Pemain inti yang banyak pemain diaspora memang tidak boleh membela negaranya dikarenakan memang AFF ini tidak masuk ke dalam kalender FIFA, dan itu memang harus kita pahami ya. Pemain-pemain yang dikontrak bermain di luar negeri memang harus mengikuti aturan klub, dan perjanjiannya hanya boleh membela negara ketika negara tersebut masuk ke dalam jadwal FIFA Matchday atau jalan kalender FIFA. Kalau Piala AFF ini turnamen yang diselenggarakan oleh ASEAN AFF ya, jadi dia tidak termasuk ke dalam kalender FIFA, dan biasanya itu klub tidak mengizinkan pemain-pemainnya untuk pergi membela negaranya, walaupun yang dibela adalah negaranya sendiri, tapi tidak diizinkan. Seperti kiper ini sayang banget. Jadi kalau misalkan banyak pemain-pemain yang tidak membela timnas Indonesia, pemain diaspora seperti Felicia De Zoo, Deru, ya kan, Claudia Schaunemann, Safira Ika, Zahra Musdalipah, dan juga ada Nahon, Safira Ika. Kalau di Piala Asia aja kita kalah 2 kali atas Pakistan dan juga Cina Taipei, hanya bisa menang atas Kirgistan dengan materi sekuat pemain yang full tim, apalagi nanti ketika menghadapi Thailand tidak dalam keadaan full tim. Nah, ini yang dikhawatirkan untuk para fans timnas putri Indonesia Garuda Pertiwi, bahwa Indonesia akan kesulitan. Mungkin bisa jadi Indonesia akan kalah atas Thailand di pertandingan pertama ini di Piala AFF, karena memang dalam beberapa pertandingan terakhir Thailand selalu menang ya, head to headnya atas Indonesia, menang 4-0 2 kali ya, menang 4-0 4-0 dan juga terakhir menang 5-1. Artinya Indonesia memang belum pernah menang atas Thailand wanita. Ya memang Thailand ini berada di pot 1, tim unggulan, bahkan lolos ke Piala Asia, dan beberapa kali juga memang mampu bersaing dengan tim-tim besar lainnya. Kalau Indonesia kan memang liganya aja nggak ada. Jadi seperti itu. Makanya pertandingan pertama menghadapi Thailand dengan sekuat mungkin bisa dibilang pincang ya, bisa dibilang pincang karena pemain-pemain diasporanya ini tidak dapat membela timnas putri Indonesia karena memang bukan jadwal FIFA dan tidak diizinkan oleh klub. Maka kondisi Indonesia sangat berat, full hanya ada pemain asli Indonesia. Sekalipun ada memang Isawap ada, namun kalau Isawap ini tidak ada pendampingnya, Estella Laupati juga ada, pacarnya dari Jens Rappen itu Estella Laupati memang ada, tetapi memang kalau satu atau dua memang kurang untuk pemain diaspora ya. Apalagi di kanan kalau nggak salah Yumanda juga tidak dipanggil, Seva Imot juga kayaknya nggak dipanggil.
Dan memang persiapan ini seakan-akan memaksakan diri untuk mengirim dan tidak mempersiapkan tim. Bahkan pelatihnya pun belum ditunjuk. Pelatihnya setelah memecat Coach Mochi, artinya memang belum ada keseriusan mengenai timnas putri. Mudah-mudahan nanti PSSI bisa lebih terstruktur lagi dalam menangani tim nasional Indonesia di seluruh, ya, baik putra maupun putri, di kelompok umur maupun di usia bebas. Artinya ada penanggung jawabnya masing-masing. Di timnas putri siapa penanggung jawabnya, nanti timnas putri usia sekian siapa penanggung jawabnya. Nah, kalau sedang bentrok seperti ini bingung. Timnas putri senior main di AFF saat ini, dan di saat yang bersamaan timnas putri usia 20 pun bertanding juga di kualifikasi Piala Asia. Di sisi lain memang pemain kita yang diaspora tidak diizinkan untuk dipanggil membela negaranya. Ini menjadi dilema tersendiri bagi Indonesia. Makanya pertandingan pertama menghadapi Thailand ini sangat berat bagi Indonesia. Dalam beberapa pertemuan terakhir, dua pertandingan terakhir Indonesia 2 kali kalah atas Cina Taipei dan juga Pakistan. Thailand 2 pertandingan terakhir 1 menang dan 1 kali kalah. Dan pertemuan Indonesia atas Thailand dari 3 pertemuan terakhir Indonesia selalu kalah. Yang pertama kalah 4-0, yang kedua kalah 4-0, dan yang ketiga kalah 5-1 atas Thailand. Jadi memang Indonesia segalanya di bawah Thailand, dan mudah-mudahan Indonesia tidak dibantai oleh Thailand, tetapi bisa minimal ya tahan imbang. Kalaupun tidak mampu menahan imbang, Indonesia tidak boleh kalahnya terlalu banyak. Jadi kalahnya jangan terlalu banyak. Ya, begitu aja. Mungkin nanti teman-teman silakan tulis di kolom komentar mengenai timnas putri Indonesia, timnas senior. Apa nih masukan-masukan, silakan nanti kita diskusikan di kolom komentar. Silakan. Terima kasih. Wassalam.